Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di podcast Sabi, Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Terima kasih banyak untuk selalu tune in di YouTube Sahabat Ganjar untuk menonton podcast Sabi. Kali ini tentunya bisa dilihat dari thumbnail di awal tadi bahwa podcast ini podcast spesial tentang Idul Adha. Nah, teman-teman, akhirnya kita bertemu lagi dengan Idul Adha, Idul Kurban, Lebaran Haji 2022. Nah, mungkin teman-teman masih pengen belajar lebih banyak hal atau misalnya masih penasaran akan Idul Adha, Idul Kurban dan lain-lain. Kita hari ini akan mengulik tuntas tentang Idul Kurban dan juga Idul Adha ya. Maksudnya itu nama yang sama sih, cuma di Indonesia kita banyaknya bilang banyak hal di Lebaran Haji dan lain-lain. Nah, kita akan bahas itu juga hari ini langsung bersama narasumber yang memang ahli pada bidangnya. Dan langsung aja beliau sudah hadir langsung di studio podcast Sabi. Mari kita sambut yaitu Gus Nunu. Gus Nunu adalah alumni dari Pondok Pesantren Al Hikmah dan juga pembina dan juga pemimpin dari Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah Pondok Aren Tangsel. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Asya. Apa kabar nih? Baik. Gimana Mbak Asya, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Alhamdulillah. Dan kesibukannya kali ini ngapain aja nih, Gus? Sepertinya sangat sibuk ya. Ya lumayan, alhamdulillah. Hari-hari ngurusin santri, juga majlis-majlis taklim, pagi, siang, malam hari. Betul. Semua segmen, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, dan ibu-ibu muda. Gus Nunu ini sangat sibuk, teman-teman boleh diketahui bahwa kita syutingnya harus malam hari karena full jadwalnya pagi sampai malam. Begitu. Nah gini Gus Nunu, kita langsung aja mungkin ya ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya di Indonesia sendiri nih kita banyak ngomong tadi tentang manggilnya ada Idul Adha, ada Idul Kurban, ada Lebaran Haji. Nah saya pengen tahu nih teman-teman juga biar belajar lebih dalam, apa sih sebenarnya Idul Adha itu sendiri? Penjelasan yang lebih lengkap dan detailnya. Baik, secara bahasa Lebaran Haji, Idul Adha, Idul Kurban, Idul Nahar dan lain-lain akan saya jelaskan satu persatu ya. Exactly. Baik, yang pertama dinamakan Idul Adha karena hari tersebut di mana umat Muslim menjalankan sunnah Rasulullah SAW untuk menyembelih hewan kurbannya. Dan hewan kurban itu dalam bahasa Arab bisa dikatakan al-adhahi ya. Al-adhahi itu hewan-hewan yang disembelih, atau al-udhiyah sembelihan, atau dohaya. Itu tiga nama tapi artinya sama, itu sembelihan. Bisa juga diambil Idul Adha, dinamakan Idul Adha karena waktu penyembelihan itu persis di waktu duha. Begitu, di waktu duha, di mana setelah orang selesai khutbah, di situ dimulai penyembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah salat Idul Adha, maka lakukanlah penyembelihan. Maka bisa jadi mengambil arti Idul Adha itu mengambil daripada waktu duha juga. Di antaranya demikian. Kemudian ada juga dinamakan Yaumul Fida atau Idul Fida. Kenapa dinamakan Idul Fida? Karena hari tersebut sesuai yang di dalam sejarah yang kita tahu adalah penebusan daripada Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih waktu itu, digantikan dengan hewan kurban yang digantikan oleh hewan kurban yang sampai sekarang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga dinamakan Idul Akbar. Orang-orang Jazirah Arab mengatakan Idul Akbar. Ada Idul Shagir, ada Idul Akbar. Idul Shagir artinya Id yang kecil, Idul Akbar yang lebih besar. Namakan Idul Shagir karena waktu itu Idul Shagir karena hanya satu hari mereka merayakannya setelah salat dan selanjutnya. Kalau Idul Akbar mereka merayakan sampai hari nahar, ya hari tasyrik, hari raya Idul Adha, kemudian dilanjut dengan 3 hari tasyrik, maka dinamakan Idul Akabir atau Idul Akbar. Itu beberapa nama. Di antara juga ada Idul Nahar, dinamakan Yaumun Nahar karena hari tersebut dinamakan Idul Nahar karena ada sembelihan nahrun daripada naharo, mengambil daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Naharo artinya menyembelih, ya artinya menyembelih. Ada juga orang Betawi mengatakan Lebaran Haji. Iya, Lebaran Haji. Orang Betawi punya namanya, kapan Lebaran Haji? Tanggal segini.
Kenapa dikatakan lebaran haji? Karena pas pada bulan Dzulhijjah juga pada tanggal tersebut orang semua sedang melaksanakan ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumrah sampai hari tasyrik. Maka dinamakan lebaran haji. Itu diantara makna Idul Adha dan Idul Akbar, Idul Nahar dan lebaran haji kita masukin deh. Sangat lengkap ya Gus. Jadi setiap nama itu ada artinya masing-masing. Ada artinya masing-masing, betul. Ada tadi karena setelah di bagian waktu kita menyembelih tadi di jam berapa Gus? Waktu duha, makanya Idul Adha namanya Idul ya. Lebaran haji karena bertepatan dengan orang pada haji ya. Nah begitu. Intinya adalah ketika waktu kita Idul Adha itu pasti identik dengan menyembelih ya. Betul. Bagi-bagi daging. Betul. Kita kan kalau Asya sendiri tuh kalau di rumah pasti nunggu di musola, terus nanti sambil nunggu giliran dipotong kambing kita masing-masing, terus bagi-bagi. Lah anak kecil itu kan sukanya mulai kambing, sapi itu kumpul satu tempat, mereka udah pada ngumpul duluan ya. Dari kemarinnya udah excited excited. Zaman kita ngelihat. kecil begitu ya. Betul, sampai sekarang sih sebenarnya. Sampai dulu saya ketika orang tua berkorban untuk saya bilang bahasa Betawi aja ya. Iya, boleh. Tuh kambing lu tuh ntar tuh disembelih lu tonton ya. Tuh orang tua bilang begitu tuh, lu lihat ya. Begitu orang tua bilang gitu. Nah begini Gus, exciting banget. Kalau misalnya kita tentang ngomongin sembelih menyembelih nih, apa sih yang perlu kita lebih tekankan atau fokuskan nih? Kalau misalnya kita punya uang segini, berarti kita harus kambing, kalau ini harus sapi, terus penyembelihannya sendiri seperti apa? Mungkin lebih teknis, boleh dikasih gambaran besarnya aja sih Gus. Baik, secara besar, garis besar, hewan yang dikurbankan yang pertama domba atau bahasa Arabnya ad-dha'n ya, yang sudah berumur 1 tahun. Kalau domba itu yang sudah berumur 1 tahun. Kemudian al-ma'az atau kambing kecil ya, itu sudah berumur 2 tahun baru boleh dikorban. Atau sapi apabila dia sudah berumur 2 tahun sempurna jalan ke tahun yang ketiga. Atau onta kalau mau nyembelih onta. Yang jelas gak boleh korban perasaan. Ini bisa dibuat headline ya teman-teman ya. Yang boleh adalah korban domba, kambing, sapi, tapi jangan korban perasaan. Capek tahu. Oh my god, yes, exactly teman-teman. Sakit ya Gus ya. Capek. Nah gini Gus, kalau misalnya kita udah korban nih, kemarin ada titipan soal pertanyaan dari teman-teman di atas, teman-teman saya. Tanyain dong besok kalau sama Gusnya, kenapa sih kita nggak boleh sembelih ayam gitu? Kadang kan kalau di Indonesia kan kita makannya ayam gitu. Baik. Ada jenis-jenis hewan ya, kalau dalam bahasa Arabnya al-an'am ya, hewan-hewan melata, hewan-hewan yang bisa dikorbankan itu jenis hewannya hewan al-an'am yang berkaki 4 seperti halnya kambing, sapi, unta. Berkaki 4. Iya, dan hewan yang layak dimakan. Kalau berkaki 4 tidak layak dimakan, jangan dikorbanin. Nah betul. Nah itu sebenarnya lagi jadi trending topik sebenarnya Gus. Karena di Indonesia sekarang itu lagi happening, ada namanya PMK, penyakit mulut dan kuku untuk hewan-hewan ternak. Dan kebetulan Pak Ganjar juga sekarang lagi gencar-gencarnya untuk make sure bahwa PMK ini teratasi nih. Karena kan sudah mau berapa hari lagi kita Idul Adha ya. Betul. Jadi make sure teman-teman kalau emang sudah punya kambing, sapi di rumah yang mau dikorbankan, make sure bahwa punya teman-teman ini nggak kena PMK gitu. Memang sesuai dengan aturan. Aturan dalam korban salimun minal aibi au minal ilal. Selamat daripada penyakit. Betul. Yang dikorbankan harus yang bersih, yang bagus, yang gemuk kalau perlu. Yang gemuk. Hati-hati ya yang gemuk. Gak bermaksud body shaming, ini buat hewan ternak ya, hewan ternak yang teman-teman. Banyak dagingnya. Betul, jadi harus sehat ya. Harusnya jadi teman-teman make sure itu tadi. Nah, saya penasaran nih, ternyata Gus Nun ini lahir dan tumbuh besar di keluarga pesantren. Betul, nah, waktu muda juga nyantri, sekarang pun juga jadi pemimpin dari satu pondok pesantren. Pasti kan punya culture-nya masing-masing, distinction nih. Kalau di Asia nunggu di musola sebelah rame-rame, tapi pasti di pondok pesantren pasti ada ciri khasnya masing-masing. Pengen tahu deh ceritanya kalau di tempat Gus sendiri bagaimana? Kalau zaman saya di pesantren dulu tuh Idul Adha biasanya libur. Tapi kalau sedang tidak libur ya kami menanti-nanti orang yang bagi. Kalau gak dapet ya cukup kita korban perasaan. Iya, aduh. Tapi kalau tradisi di pesantren kami memang anak-anak dilatih untuk berkorban
dalam artian tidak secara utuh, Mm-mm. mereka melatih kebersamaan dengan berpatungan untuk beli satu kambing atau satu sapi begitu, kemudian disembelih pada hari yang ditentukan. Kemudian kita bikin sate bareng-bareng. Itu bakaran satenya kurang lebih hampir 500 meter bakaran Oh santri my kan. Semua gosh. santri itu bakar semua. Sehingga kalau lihat dari drone tuh seperti kebakaran. Padahal itu asap sate Oh semuanya. my god, itu bisa jadi rekor muri itu. Iya kalau kita panggil. Tapi sayang tahun ini santri kami libur, jadi nggak Oh ada iya. kegiatan itu ya. Sayang sekali. Itu terakhir kapan tuh Gus? Tahun kemarin. Tahun Tahun kemarin. kemarin ya masih. Waduh, panjang banget Hampir 500 tiap tahun. meter. 500 meter sate. Sate kambing. Sate kambing Sa- semua, anak-anak yang nusukin semua, yang bakar semua, mateng nggak mateng habisin makan. Berarti sayang sekali ya. Kalau misalnya tahun ini ada, saya akan ke sana. Wow, Mau tahun depan join? ya. Tahun depan boleh. Tahun ya. depan boleh ya. Insyaallah kalau nggak Di libur. Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah, Betul. Pondok Aren Tangsel. Nah, ini mungkin lebih ke apa ya, lebih ke teknis juga sih, dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga sih. Banyak pertanyaan titipan loh dari teman-teman di Sahabat Ganjar. Nah, kebetulan kan pasti ada dari teman-teman kami yang orang tuanya sudah tidak ada, Betul. yang sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih Gus, bagaimana kita bisa, misalnya nih saya korban ini atas nama untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Baik. Itu bagaimana Baik. hukumnya Gus? Kalau berkorban untuk orang yang sudah meninggal, sudah tidak ada, itu harus dengan wasiat. Kalau memang orang tuanya berwasiat untuk berkorban, maka diperbolehkan korban tersebut. Kalau tidak, jadilah itulah sodakoh saja, dan Oke. nilainya insya Allah sama ya. Betul. Insya Allah nilainya di mata Allah sama, sodakoh untuk kedua orang tua. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak mencukupi untuk berkorban. Sama tidak ada kewajiban juga Tidak ada berarti ya. kewajiban. Memang hukumnya juga tidak wajib Iya, sih. betul. Iya. Betul. Nah, kalau begitu nih, kalau kita ngomongin kurban, berarti kan kita berkurban ya. Ada juga apa ya, untuk berbagi juga. Betul. Pasti kan kita habis kurban bagi-bagi daging-dagingnya. Sebenarnya maknanya sendiri nih dari Idul Adha itu seperti apa sih, Gus? Baik. Untuk semua orang atau mungkin especially buat anak-anak muda gitu. Baik, saya lebih terfokus pertama bagi orang yang berkorban terlebih dahulu ya. Betul. Kadang orang korban tuh udah nitip duluan, pahanya buat gue ya. Betul, itu kayaknya Iya kan? Suka tuh relate sering ya. tuh, Aduh, mohon relate tuh. maaf. Pahanya buat gue. Ntar yang Request. sisanya buat korban. Padahal paling tidak dia memakan hanya lukmatain litabarruk ya. Satu suap, dua suap untuk mengambil berkah saja. Kalaupun mesti, maka bagusnya jangan lebih dari sepertiga. Sepertiga itu untuk fakir miskin, Oke. sepertiga untuk hadiah. Makna hadiah ini boleh dimakan oleh orang yang punya, orang yang mampu. Sepertiga buat dia. Itu pun kalau harus mengambil. Kalaupun lebih baik adalah dia serahkan semuanya untuk berkorban, untuk orang yang membutuhkan. Itu akan lebih baik lagi. Oke. Karena kejadian kebanyakannya maaf, orang yang berkorban udah milih pahanya duluan. Walaupun boleh. Yang lebih bagus dalam satu kitab saya baca, kalau dia ingin memakan yang dikurban, maka makanlah bagian hati saja. Sisanya itu silakan dikorbankan. Oh begitu. Jadi teman-teman kalau bisa jangan request ya. Jangan request. Jangan request, oh nanti simpen itu buat gue. Kalau bisa ikhlas teman-teman, sepertiga tadi untuk yang Betul. fakir miskin, sepertiga untuk hadiah, dan sepertiga untuk Sendiri. dia Kalau sendiri. memang mau ngambil. Kalau memang mau ngambil. Ada hitungannya berarti ya Gus ya. Baiknya begitu. Baiknya seperti itu. Kalau buat anak muda nih Gus, apa sih pelajaran yang kita dapat nih? Karena kan di Indonesia cukup besar ya selebrasi dari Idul Adha itu sendiri. Betul. Selain Idul Fitri, apa sih yang bisa kita petik nih, yang bisa kita implementasikan dalam hidup kita sehari-hari? Baik, bagi milenial ya, kalau Yep. saya angkatan mesin ketik ya. Bagi milenial dalam hal berbagi, saya fokuskan berbaginya ya. Iya. Maka jadilah orang yang peduli kepada sesama. Karena inti daripada Idul Kurban lah berbagi kepada sesama. Walaupun kita memiliki sedikit, tapi jangan lupa untuk berbagi. Dalam harta yang kita punya, ada bagian buat orang lain. Siapapun dia, jangan memandang ras, jangan memandang suku. Apabila dia membutuhkan, berbagilah. Betul. Ini bagian daripada inti kurban adalah berbagi kepada sesama. Oh, wow. I agree, totally agree. Totally agree ya. Ya, Daripada duit habis buat beli pulsa, buat nongkrong. buat nongkrong, ada sebagian yang kita berikan kepada orang lain.
Di mata Allah insyaallah keikhlasan kita yang dinilai bukan banyak dan sedikitnya. Oke, wow. Jadi teman-teman adalah value utama dari berkurban adalah caranya berbagi, bersedekah. Bagaimana kita bisa meluangkan sedikit nih dari rezeki kita untuk mungkin teman-teman yang mungkin lebih membutuhkan. Ya, Saya pernah dengar sih Gus bahwa kalau misalnya ini tuh investasi sama Allah pasti dikasih lebih-lebih. Lo investasi di bank, di aplikasi aja dapat gitu. Apalagi Betul. sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Poinnya sih bagaimana kita hidup bisa manfaat buat orang lain. Betul. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang Bahasa lain. Arab khairun nas Anfa'hum anfa'uhum linnas. Oh my god, saya masih ingat ya. Masih ingat ya? Alhamdulillah, ini guru agama saya harusnya bangga sama saya. Ini saya masih ingat sampai sekarang. Nah, ini nih Gus, saya tuh pengen tahu juga karena saya punya ponakan. Ponakan saya ini diajari nabung dan Baik. wah ternyata memang dia punya kesadaran bahwa oh tabungan saya ini buat beli kambing gitu. Nah bagaimana sih kita bisa misalnya nih buat teman-teman mungkin ibu-ibu muda yang lagi nonton gitu, Baik. bagaimana kita bisa membangun rasa itu terhadap anak. Oh anak biar bisa nabung nih dan punya kesadaran oh gue kalau punya duit lebih bisa buat kurban gitu. Bagaimana sih kita bisa membangun mindset seperti itu? Baik. Mungkin sudah bisa dimulai menyiapkan beberapa kotak ya. Beberapa kotak atau kenceleng ya di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing mungkin diberikan label tabungan kurban, tabungan haji, tabungan ABCD. Wow. Jangan dinilai dari mulai sedikitnya tapi dinilai dari kemauannya. Betul. Banyak orang punya mampu tapi tidak ada kemauan. Mereka tidak berkorban, lebih memilih jalan-jalan ke Bali, lebih memilih jalan-jalan ke tempat yang lain. Pada ongkos tiket saja setara dengan 1 ekor kambing karena tidak ada kemauan. Maka mulai dari sekarang, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri. Oh, ikut tersentil saya ya Gus ya. Oh ya, berarti baik-baik. Berarti emang dipisah-pisahin ya caranya seperti Iya. itu. Teman-teman kan pasti rekeningnya nggak cuma satu yang anak Betul. muda-muda ya. Ada bank digital lain, nah boleh Bank lah. digital sekarang dah. Bisa lah satu dibuat dompet Khusus. kurban gitu. Bisa Gus kayak gitu Betul. sekarang. Wow, kalau Gus Nono sendiri nih, pengalaman kurban pertamanya gimana? Saya kepo deh. Saya pengalaman kurban pertama kali memang orang tua yang korban itu. Oke. Ya. Kemudian saya ingat tadi saya bilang tuh korban itu lihat tuh kambingnya. Kemudian selanjutnya ketika sudah berkeluarga, kurban satu keluarga. Oke. Kemudian untuk tahun ini mungkin ke anak-anak aja lah. Masih ingat gak Gus pertama kali yang excited tahun banget, berapa? excited banget ya masih SD dulu ya. Masih SD. SD ketika orang tua mengorbankan untuk saya pribadi gitu ya. Kalau dari saya sendiri ya sudah ketika zaman sudah mulai berkeluarga baru mulai berkorban. Betul. Nah berarti teman-teman bisa dimulai dari sejak dini ya. Jadi Betul, agak betul. kesadaran untuk oh ya kurban ini adalah salah satu hal yang penting nih dan bisa membangunkan rasa berbagi Betul dan juga sekali. emang lebih dekat juga kepada apa namanya sejarah Islam dan juga tentang Allah Subhanahu wa taala itu Betul. tentang Idul Adha. Tadi kita udah bahas nih tentang maknanya dan juga apa sih Idul Adha itu sendiri. Mungkin bagi banyak orang kita tahu nih secara sekelibet doang bahwa oh ya itu dulu Nabi Ismail betul ya Gus ya? Iya. Ya disembelih saya takut salah pronounce. Nah itu pengen tahu deh sejarah awalnya seperti apa. Mungkin sedikit-sedikit pelajaran sejarah nih buat teman-teman yang nonton. Betul. Masya Allah itu sejarah yang begitu mengetuk hati bagi kita yang mau bertadabbur dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau mempunyai anak pada umur yang sudah cukup tua ya. Saya singkat sejarahnya. Beliau menanti-nanti mendapatkan seorang keturunan, tapi beliau baru dapat ketika umur sudah mulai agak tua. Bayangkan lama nunggu, ketika sudah dapat anak baru besar disuruh dikorbankan bagaimana? Ibarat begini, lama kita cicil motor nih, apapun mereknya, baru lunas hilang coba gimana? Aduh ya sedih ya Gus ya, hard feeling juga. Handphone deh yang paling kita sukain deh. Lama kita usaha kita lama cari uang, tapi satu saat harus diambil. Keikhlasannya diuji. Keikhlasan diuji, karena memang begini Mbak, ada satu sabda Nabi Muhammad SAW,
aktsarun nasi ibtila'an al-anbiya. Orang yang paling banyak diuji itu para nabi. Maka dengan berbagai macam ujiannya, salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Ismail kecil yang lucu, harus diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Dikabarkan kepada Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya, wahai anakku, aku bermimpi. Kalau mimpinya Nabi itu wahyu, lain dengan mimpinya kita. Kalau mimpi kita kan macam-macam ya, karena belum bayar cicilan motor, Mimpi dikejar-kejar. kejar kreditor. Tapi Nabi Ibrahim, mimpinya Nabi itu wahyu, harus sampaikan pada anaknya yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Aku harus menyembelihmu. Bayangkan, kalaulah bukan Nabi, mungkin gak lulus ini ujian. Iya. Ya kan? Harus berkorban harta yang paling dia cintai. Walaupun saat itu Nabi Ibrahim terkenal orang yang memiliki harta, baik tanaman, baik hewan dan lain-lain, tapi yang paling dicintai saat itulah anaknya. Harus dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana posisi kita? Kalau kita punya sesuatu yang paling kita cintai, kemudian harus kita berikan kepada orang lain. Berat nggak? Sangat berat. Dan ini berkorban yang paling bagus. Bersedekah, memberi yang paling bagus adalah harta yang paling kita cintai. Wah, itu kita juga berarti harus belajar banyak tentang keikhlasan. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian lihat jawaban Ismail kecil saat itu. Ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Jawaban Ismail kecil itu dengan lantang. Tidak pikir-pikir panjang, dia menggunakan kata ya abati. Wahai bapakku yang kusayang. Bayangin anak sekarang, coba milenial, coba disuruh orang tuanya suatu yang berat. Bentar aja. Kalau disuruh. Ntar aja, mau tanggung nih. Lagi level sekian. Ya kan? Tapi jawaban Ismail kecil saat itu, ya abatif al. Wahai bapakku yang kusayang, kerjakan apa itu perintah Allah. Insya Allah aku adalah orang-orang yang bersabar. Ada 2 poin penting yang saya ambil daripada jawaban Ismail di situ. Sekarang. Ya. Yang pertama, ketundukan Nabi Ismail alaihissalam kepada perintah Allah, seberat apapun itu perintah harus dilaksanakan, melebihi ketundukannya kepada segala sesuatu di muka bumi ini. Wow. Hobi kita, kegiatan kita, apapun tidak akan pernah boleh melebihi daripada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini milenial sekarang nih, Masya Allah, zaman udah begitu modern ya. Semua serba mudah. Serba mudah, kemudian gadget serba di tangan. Kira-kira saya mau tanya milenial, kalau datang waktunya azan, ketundukan kan kepada Allah, dengan hobi kita main HP, mana yang kita lebih dulukan? HP sih realitinya. Realitinya ya. Iya. Saya juga seperti itu. Dan hobi-hobi yang lain lagi. Artinya kita bisa menakar keimanan kita ini dengan ketundukan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini Ismail kecil jawab seperti itu. Wow. Yang kedua, poin kedua, jawaban Ismail kecil waktu itu, ya abatif almatu marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Beliau menjawab dengan tegas karena ketundukannya kepada perintah orang tua. Beruntung anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua. Subhanallah. Gak ada lagi surga di depan mata. Betul. Udah kasih contoh Nabi Ismail, perintahnya berat loh. Nurut loh. Bayangin coba. Kita sendiri sering, dulu saya juga pernah muda juga. Hilaf ya. Mungkin ini poin yang ingin saya sampaikan, bahwasanya beruntung kalian yang masih punya orang tua, masih ada pintu surga di situ. Taatlah kepada orang tua seperti Ismail alaihissalam. Ketaatanmu, ketundukanmu kepada segala sesuatu di muka bumi ini jangan mengalahkan ketundukan, ketaatanmu kepada kedua orang tua.
Demikian. Kadang Wah. sama urusan pacar nih, Aduh. orang tua kalah. Kepatuhan kita sama orang tua. Bener nggak saya ngomong ya? Sepertinya benar. Karena kayak merasa relate ya. Ya betul. Gus, oh my gosh. Lihat 2 poin yang saya sampaikan, belum nanti poin-poin lain lagi tentang pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Wow. Berarti bisa garis besar yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita harus tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Totally. Habis itu yang paling pertama, first and foremost, yang kedua adalah perintah dari orang tua kita. Betul. Dan ketiga juga belajar tentang keikhlasan. Betul. Bagaimana tadi sebagai Nabi Ibrahim ikhlas dengan segala perintah dari Allah meskipun mengorbankan harta yang paling berharga. Ya. Saya jadi pengen agak curcol dikit ya. Boleh. Berarti Gus, bagaimana sih kita bisa memaintain rasa ikhlas begitu? Ikhlas dalam segala hal sih sebenarnya, kayak misalnya disuruh orang tua ini jadinya ya udah ikhlas gitu. Abis itu misalnya kita ada yang kehilangan sesuatu, ikhlas pasti kan orang-orang gampang tuh bilang, ntar pasti diganti yang lebih baik sama Allah gitu. Kadang kan enak lo Enak ngomong kalau kayak ngomong, gitu iya, ya kan gitu. kadang. Nah itu bagaimana sih kita bisa belajar untuk ikhlas, karena ikhlas dan sabar itu adalah hal yang sangat luar biasa sulit. Ilmu tinggi memang. Iya. Ilmu tinggi. Tapi yang penting begini. First of all, paling pertama kali adalah kita sadar dan yakin semua ini yang mengatur Allah. Yang terjadi di muka bumi ini sekecil apapun Allah yang mengatur. Satu. Yang kedua, sekecil apapun di muka bumi ini kepemilikannya hanya milik Allah. Kalau kita dua sadar hal itu, insya Allah pelan-pelan kita bisa ikhlas. Gak ada yang abadi, gak ada yang permanen. Gak ada abadi, gak ada kepemilikan. We don't have anything. No. Ya. Kita juga akan pinjaman. Pernah lihat tukang parkir? Iya. Ketika mobilnya pergi semua, sedih nggak dia? Sedih karena udah nggak ada lagi. Bukan. Senang atau mungkin? Senang, selesai kerjanya. Oh, saya kira sedih karena udah habis, gak ada duit lagi gitu kan? Bukan, karena selesai tugasnya. Kenapa? Oh, Karena dia sadar betul bukan punya dia. betul. Ya. I like that. Bukan punya dia kan. Iya. Dia cuma apa? Ketitipan saat itu. Nah ini kita harus belajar bahwasanya semua yang di muka bumi ini kita cuma ketitipan, maka jangan pernah merasa memiliki. Hatta anak sekalipun, orang paling terdekat sekalipun, suatu saat ada karya kita yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan kita, maka sadar sudah waktunya Allah yang mengambil. Al-Malik yang maha memiliki. Wow. Apalagi urusan pacar, bro, orang lain. Maka jangan terlalu deeply banget lah kalau putus. Oh iya, Ya. benar. Oh, saya jadi ikut oke. Ikut belajar juga. Bener nih. Tadi kita udah belajar banyak sih Gus perihal tentang dari sejarah tadi kita bisa belajar bahwa semua itu punya Allah, kita harus tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua orang tua, ikhlas, dan saya pengen tahu juga sih sebenarnya hikmah-hikmah yang lain mungkin ya, dari berkorban itu sendiri secara yang Gus alami selama ini, yang pelajari selama ini. Kita pengen tahu juga sih akan itu. Silakan. Kurban itu mengambil daripada arti kurbanan, yaitu pendekatan, ya, pendekatan kepada Sang Khalik. Artinya apa? Sejauh-jauhnya kita kesasar, harus tetap berusaha untuk mendekat kepada Yang Maha, mengetuk pintu Sang Khalik. Jangan pernah merasa saya sudah terlambat, mana mungkin diampuni, sudah terlalu banyak dosa. Jangan. Ketika seorang datang mendekati seorang hamba-Nya dengan berjalan kaki, Allah akan datang lebih cepat daripada jalan kaki. Apabila seorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati Allah dengan berlari, maka Allah akan lebih cepat dari berlari. Apabila seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa yang penuh langit dan bumi, Allah akan datang mengampunan lebih daripada langit dan bumi. Artinya jangan pernah putus asa untuk mendekat kepada Allah. Manusia sifatnya salah dan berdosa, tapi jangan pernah lepas putus asa untuk meminta ampun dan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia yang sempurna. Ih, merinding dengernya. Betul sekali, dan gak bisa kita ada rasa malu. Gue udah kebanyakan dosa. Betul. Sekalian aja deh gue. Kalian aja deh.
Jangan pernah berarti seperti itu ya Gus ya. Jangan. Yang udah deket juga jangan sombong. Nah itu dia. Karena semata-mata semua itu Allah yang kasih kedekatan. Bukan semata-mata karena kita hebat, bukan karena kita sehat, bukan semata-mata karena punya uang, tapi kedekatan itu karena memang Allah yang menginginkan kita untuk dekat sejauh kita ketok pintu Sang Khalik. Sejauh mana kita pengen effort, ngasih effort, pengen berubah, pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa Allah taala. akan lebih dekat dengan kita. Sebaik itu dan Masya Allah. Masya Allah, amazing. Itu makna koruba mendekat ya, dilihat daripada kurban pendekatan kepada Allah. Sebenarnya pendekatan itu banyak ya, bukan hanya dengan lewat kurban ya. Momentumnya kan sekarang lagi kurban ya gitu. Jadi kita memakai makna yang lebih luas lagi daripada korban pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu setelah Idul Adha kita terus berusaha untuk mendekat. Jatuh lagi, bangkit lagi, terpeleset lagi, tegap lagi. Jangan pernah putus asa. La tayasu min ruhillah. La taqnatu min ruhillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Kadang ada satu kebaikan yang kita mungkin anggap remeh, tapi sebenarnya itu jadi sebab Allah Subhanahu wa taala kasih rahmat kita. Allah panggil kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Lihat ini ayat. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, masih dipanggil hamba-hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Wow. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bangkit, maju terus. Itu saya sangat terketuk dan itu I will keep this forever in my heart. Thank you. Yeah, oh my gosh, very touching, very eye opening and heart opening. Terima kasih banyak Gus Nono. Mungkin untuk mengakhiri ini, saya pengen deh tahu dari Gus Nono pesan mungkin teman-teman semua lagi nonton. Alhamdulillah kita ditemukan lagi di Idul Kurban, Idul Adha, Lebaran Haji 2022 setelah pandemi yang sangat concerning beberapa tahun lalu. Nah, sedangkan kita kembali ke mungkin lebih normal lagi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Alhamdulillah. Jangan ada PPKM lagi. Ya, amin. Semoga. Nah, pesan-pesan buat teman-teman yang sedang akan merayakan Idul Adha 2022 mungkin silakan. Yang pertama, ingatlah bahwasanya peringatan Idul Adha ini bukan kita untuk hura-hura nyate saja. Ingat, banyak orang menunggu momen nyate saja, tapi momen-momen yang paling terdekatlah ketika kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ kita menyatakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Momen sate hanya sebagian kecil daripada kegembiraan Idul Adha, tapi jangan lupa takbir kita harus ada setiap saat, bukan hanya pada hari raya saja. Terima kasih. Wow, betul sekali. Saya sangat setuju Gus bahwa teman-teman mungkin selebrasi yang sangat menyenangkan adalah bagi-bagi kurban, makan ini itu, tapi esensinya adalah kita itu semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus selalu digarisbawahi dan harus terus di-highlight. Terima kasih banyak Gus Nono. Dan karena kita hari ini kita ada di podcast Sahabat Ganjar. Nih, Gus Nono, tapi saya tadi udah dikasih bocoran bahwa Gus Nono ini aslinya orang Betawi, bukan orang Jawa Tengah. Tapi kalau saged enggak? Saget ge bahasa Jawi ge. Saya sampai ngomongnya bahasa Jawaan dari kemarin ya. Nah, apa sih yang Gus Nono tahu nih tentang sosok Bapak Ganjar Pranowo sejauh ini? Yang pertama ganteng. Ganteng, saya setuju. Oh my gosh, yes. Saya tahu ganteng. Yang kedua low profile. Yep. Kenapa saya tahu? Saya baca media ABCD, saya tahu low profile beliau tuh. Mudah-mudahan dipertahankan low profile-nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus smart lah. Of course. Ketiga smart lah. Ya, itu yang ditahu dari Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, sedangkan ya Pak Ganjar sendiri adalah salah satu sosok tokoh politik di Indonesia ya Gus ya. Dan Gus Nono sendiri adalah satu pemimpin dari pesantren, pasti banyak santri-santri, anak-anak muda. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk Gus Nono sendiri untuk mengajarkan pelajaran politik nih kepada murid-murid santri-santri di pondok pesantren, Gus? Baik, kita sudah diajarkan berdemokrasi ya dari kecil, dari pesantren. Dari mulai pemilihan ketua kamar itu sudah mulai metode pemilihan sampai pemilihan ketua pondok demokrasi sudah melalui pemilihan dan melalui mekanisme seleksi juga sampai seperti itu di pesantren, insyaallah. Alhamdulillah. Dari sini kita mulai belajar
berdemokrasi, kemudian belajar berorganisasi juga ya. Oke. Di pesantren kita nggak lepas dari itu, insyaallah. Oke, berarti sudah banyak belajar ya Gus ya tentang pembelajaran Alhamdulillah. politik dan juga Alhamdulillah. tadilah ada kesan pesan dari Gus Nono terhadap Pak Ganjar Pranowo. Dan teman-teman, jika teman-teman selalu kepo nih tentang kegiatan-kegiatan Pak Ganjar Pranowo maupun sahabat Ganjar, selain follow tentunya profil Instagramnya Pak Ganjar Pranowo, bisa langsung follow juga social media sahabat Ganjar. We are available in every social media platform. Bisa di YouTube sahabat Ganjar, ada di IG sahabat Ganjar 2024, dan juga ada di Facebook Ganjar Fans, Twitter juga sahabat Ganjar. Nah, Gus Nono juga punya sosial media ya, Jamiah Islamiyah Tangsel. Nah, kita Pesantren sudah ada juga ya. pesantren ada, teman-teman jika misalnya pengen ngaji bareng Gus Nono, Siap. pengen tahu jadwal-jadwal dan lain-lain, bisa langsung di IG-nya, yaitu nanti kita langsung tulis di bawah ini ya. IG-nya ada ponpes.jamiah Islamiyah. YouTube ya, juga ada YouTube ya Gus ya. Ada Jamil TV ya. Jamil TV. Dan juga ada FB-nya yaitu Ponpes Jamiah Islamiyah. Ya. Kalau Gus Nono sendiri ada IG? Ada. Apa cuman tuh? Kurang aktif. Kurang aktif, Karena berarti jarang main HP ya. Jarang main HP, berarti langsung di Ponpesnya aja ya. Langsung aja nggak apa-apa. Ada juga Akib Amin ya. Akib Amin, that's it teman-teman, boleh langsung di follow. Dan juga tentunya bisa dilihat di sini kita ada Tumblr, ada mug, dan juga ada nanti kita ada banyak, ada kaos segala macam. Teman-teman kalau pengen, gue nih sahabat Ganjar banget, nah itu bisa langsung diakses di marketplace sahabat Ganjar, available di Tokopedia dan Shopee dengan kata kunci sahabat Ganjar. Oke. Nah, Langsung order. Langsung order. Teman-teman, kami dari sahabat Ganjar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga teman-teman selalu diberkahi dan juga diberikan banyak berkah, keselamatan, amin, kebahagiaan, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mungkin terima kasih banyak sekali Gus Nono. Sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi ya Amin. Kita di tunggu ya. podcast-podcast selanjutnya. We're always excited to have you here. Dan teman-teman, dan kedepannya kita juga akan ada banyak podcast yang lebih informatif dan juga lebih seru dengan narasumber yang seseru Gus Nono hari ini. Oke, kalau begitu saya Asya Terima kasih. dan Gus Nono. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Sabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, di sebelah sini. Oke. Silakan Gus, di sini ya Masnya Gus. boleh ditunggu di sini, boleh. Silakan. Bang Bro. Rame. Oke. Jadi ini studio dari podcast Sabi. Ya. Pakai Jaket tuh beli mana? sistem yang one on one yang saya bilang tadi. Siap. Clear. Clear? Tapi kok aku nggak dengar suara Gusnya ya? Hah? Di headphone aku? Tadi suara Fabio denger ya? Enggak. Kenapa tuh Don? Itunya. Cek. Iya, masih belum keluar suara saya di situ ya. Cek. Effortnya gede guys. Coba saya sambil ngomong sih. Cek. Gus boleh bicara mungkin? Bisa biar saya dengar kan? Cek. Belum dengar juga, belum bisa. Sama ini belum. Stay positif. Tadi kamu bisa nggak? Coba Sa. Bisa.